Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin panci. Aku bakalan masukin 2 bungkus kental manis rasa coklat. Ini bisa diganti kental manis biasa ya, tapi menurut aku lebih rekomendasi lagi biar rasanya lebih enak dan coklat. Wajib banget pakai yang rasa coklat ini ya teman-teman ya. Kental manisnya udah masuk, lanjut kita tambahin minuman drink bang bang. Ini aku pakai 1 bungkus ya. Kalau teman-teman gak suka drink bang bang, boleh banget diganti coklatos, choco drink ataupun pop ice. Lanjut di sini untuk gulanya aku pakai 100 gram ya teman-teman ya. Dan untuk airnya aku pakai 600 ml. Tips dari aku supaya es lilin ataupun es potong kalian super lembut, jangan di skip tepung maizenanya. Tepung maizena emang bikin lembut teman-teman, tapi kalau ngasihnya over nanti hasilnya jadi bubur. Jadi di sini untuk tepung maizenanya aku cuma pakai 1 sendok teh. Semua bahannya masuk, kita langsung aja masak. Ini dimasak pakai api sedang aja sambil terus diaduk ya, biar adonannya tuh nggak bergerindil. Jadi ini tuh selama masak aku aduk terus aja ya teman-teman ya, biar hasil adonannya tuh lembut. Adonan ini tuh selain bisa buat es lilin, ini tuh juga bisa dijadiin es krim stick ataupun es potong ya teman-teman ya. Es wawan juga boleh atau dimasukin ke dalam bentuk-bentuk karakter. Itu menurut aku juga oke banget. Rasanya masih cocok gitu loh. Jadi kalau teman-teman nanya, "Kak, ini bisa buat apa aja?" Semua jenis es krim bisa ya, bahkan dijadiin es krim yang di mixer ini juga cocok banget, tinggal ditambahin SP aja. Cuman di sini aku mau buat es potong ya teman-teman ya. Jadi ini setelah adonannya mendidih, kita tunggu sampai bener-bener dingin. Setelah dingin kita langsung aja pindah ke dalam wadah, nanti biar lebih gampang gitu loh kita masukin ke dalam es lilinnya. Karena ini tuh masih panas banget, jadi kita tunggu sampai adonannya dingin. Dan setelah dingin kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini tuh sebenarnya ngendap teman-teman, jadi di bawahnya tuh coklat banget, di atasnya nggak terlalu coklat gitu loh. Dan sengaja banget aku nggak ngaduk ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti es coklat aku tuh ada 2 warna, karena emang ini sengaja aku buat kayak gini. Ini kita langsung aja isi aja es lilinnya pakai adonan yang udah kita buat, kurang lebih seperti ini. Ini kita puter, terus kita ikat pakai karet unyil kayak gini. Aku nggak tahu sih ini namanya karet unyil atau apa. Kalau kalian tahu karet ini tuh namanya apa, kalian bisa langsung aja komen. Tapi kalau teman-teman nggak tahu beli karet ini di mana, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya teman-teman ya. Soalnya kalau di Shopee nyari karet unyil tuh nggak ketemu ini teman-teman, ketemunya yang gede. Jadi ini rekomen banget sih kalau teman-teman jualan es krim, mending kalian pakai karet ini aja. Menurut aku lebih hemat dan lebih untung. Link produk ada di deskripsi. Ini udah aku ikat, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Untuk plastik esnya ini tuh aku pakai ukuran 4x15 ya teman-teman ya. Jadi emang ukurannya agak mungil gitu, tapi nggak semungil es pensil. Ini masih oke lah ya. Cara ngikatnya masih sama kayak yang tadi teman-teman. Kita ikatnya pakai karet aja kayak gini, bener-bener sampai habis ya, biar esnya tuh nggak bocor. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus semua seperti yang aku sampaikan tadi. Karena tadi tuh adonannya nggak aku aduk, jadi di sini coklat aku tuh ada 2 varian teman-teman, ada yang coklat muda sama yang coklat pekat. Tapi untuk rasanya ini tuh sama aja ya, cuman warnanya aja yang beda. Ini udah aku bekuin kurang lebih seharian gitu dan dia udah beku. Jadi kita langsung aja potong ya. Sebenarnya es potong itu bungkus esnya tuh lebih panjang lagi, cuman karena kemarin aku tuh ribet nyimpennya teman-teman kalau terlalu panjang, jadi mau nggak mau aku pakai es lilin aja ya. Ini kita langsung aja potong ujung ke ujung dan kita langsung aja tusuk pakai tusukan sate ataupun tusukan apa aja terserah kalian. Ini tusuk
super lembut banget teman-teman. Jadi di awal tadi kan aku udah ngomong ini tuh cocok banget dijadiin adonan es krim ataupun es wawan karena emang teksturnya super lembut banget. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh aku tusuk melayat-melayat gitu padahal dia udah beku. Tuh seperti ini hasilnya ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ditambahin coklat celup itu pasti lebih nikmat sih, tapi gini aja tuh udah nyoklat banget teman-teman, jadi nggak perlu dicelup-celup kayak es potong, itu menurut aku enak. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.